Sahabat Kompas.com, Timnas menang 2-0 lawan Kirgistan di pertandingan pertama Piala Asia 2022. Gol dipersembahkan oleh Ramai Rumakiek menit 58 dan gol injury time dari Hugo Samir untuk melengkapi kemenangan atas tim yang tim seniornya berada di peringkat 97 dunia. Lumayan ya sebenarnya ya hasil ini ya. Iya, tapi gue lihat kualitas U23 ini kayaknya nggak sesuai dengan peringkatnya ya, karena dari awal pertandingan ya Ci, mungkin lo sepakat sama gue, kita lebih banyak menekan kan, walaupun ya seperti biasa penyakit lama, salah-salah oper, kalau itu dipraktikkan melawan tim yang lebih kuat ya seperti Korea Utara akan bahaya. Tapi seperti yang lo bilang, gol pertama Ramai dan gol itu memang akhirnya jadi dibicarakan oleh banyak orang karena dia seperti yang ditulis rekan kita ya dengan judul Ramai Berdansa. Nah itu kualitas pemain Papua itu emang keren banget ya. Emang kalau ngomong sama Dennis selalu ini ya sepak bola Papua ya. Iya, dengan nyalinya itu dia bisa membuat keputusan yang bagus sih menurut gua. Apalagi dia sempat berhadapan dengan dua pemain lawan ya sebelum melepaskan tembakan keras. Lalu ada Hugo Samir yang masih aroma Papua karena bapaknya Jackson Tiago lama melatih Persipura dan sesuai namanya ini gol bukan Samir lagi atau Sumir. Apa tuh? Apa Jayus gue. Tapi bagus ya finishingnya ya. Samar. Tapi kalau kita lihat nih, Samir ini kan main di Piala Asia U20 ya, dan ketika itu dia nggak golin tapi dia ngasih assist ke gol satu-satunya Garuda ke golnya Hoki Caraka menang 1-0 lawan Suriah ya ketika itu ya. Waktu itu kebintangannya udah naik, cuman baru kali ini dia mempersembahkan gol untuk melengkapi kemenangan karena skor 2-0 penting juga untuk agregat gol ya Nis ya, karena di saat bersamaan juga Korea Selatan pertandingan sebelumnya menang 2-0 atas Taiwan. Jadi kita nabung gol ini lumayan. Tapi tadi dari Dennis sudah bilang nih, sahabat Kompas.com, soal kelemahan Timnas U24 nih sebenarnya ya, tactical gamenya kurang maksimal ya, kesalahan sendiri begitu nyampe depan kok kayaknya salah oper, atau nyampe depan dalam transisi pemainnya kejebak sendiri menghadapi 3 atau 4 lawan. Sering kali terjadi kayak gitu. Menurut Dennis bisa nggak nih dibenahi oleh pelatih Indra Safri hanya dalam waktu yang singkat ya, hanya dalam beberapa hari lagi mereka main ya Nis ya? Bisa banget Ji, karena kalau gue melihat dan beberapa pakar berpendapat ya, kalau laga perdana ini kan sebenarnya ada demam panggungnya ya. Jadi gue yakin nih peaknya bakal tambah nih nanti. Tapi asal jangan peaknya ketika lawan Taiwan. Taiwan kita tahu secara peringkat juga lebih di bawah kita ya. Dan kemarin juga ada contoh hasil pertandingan lain ya, kita lawan Taiwan di mana bisa menang juga. Yang penting Korea Utara, gue yakin di pertandingan kedua nanti lawan Taiwan beberapa pemain juga bakal diistirahatkan seperti Ramai. Berdua bakal istirahat, Dewangga juga bakal istirahat, yang beberapa pilar penting di kerangka timnya Indra Safri ya, karena beberapa pemain kan udah lama nih ngikut dia, kayak Egy Maulana Fikri dari U19, Dewangga kemarin SEA Games, terus ada Bagas Kapa juga kan di SEA Games juga. Jadi gue lihat Taiwan tuh lawan Taiwan bakal jadi tim kedua yang main. Dan semoga lawan Korea Utara kita bisa imbang, jadi nggak ada noda lah di penyisian grup dan lolos ke babak 16 besar, mengulang kiprah kita di Asian Games yang di Jakarta ya, di Indonesia ya. Waktu itu kita lolos ke babak 16 tapi kalah sama Uni Emirat Arab. Jadi nggak bisa lolos ke babak selanjutnya. Kayak gitu sih Ji. Ya betul, sayang banget ya kalau kita flashback lagi ya ke tim Asian Games 2018. Tapi ketika itu kita juga ketemu Taiwan nih ya. Tapi yang main ketika itu Lili Pali, Beto, Muhammad Hargianto juga. Kalau nggak salah ada Ezra nggak ya? Kalau nggak salah. Ya lupa, nanti harus kita cek lagi. Ada kayaknya. Ada ya. Iya, dan ini emang waktu itu kita kalah langsung ya babak knockout pertama ini ya. Di mana? Adu penalti. Iya, adu penalti gue ingat. Emang saingan di level ini berat ya, karena kita tahu di Asian Games Son ketika itu main, dan waktu itu juga ada Kaoru Mitoma sama pemain-pemain sama Hwang Hee-chan ya, terutama dari Korea Selatan. Jadi persaingan emang berat. Tapi Dennis tadi udah bilang kita
punya harapan, tapi harus mengatur tenaga juga ya, karena turnover pertandingan yang sedikit pendek ini. Kalau menurut Dennis, selain kita harus mengganti personel gitu, kekurangan lain apa nih yang tidak boleh kita bawa lagi pertandingan berikutnya? Apa ya, tadi gue lihat masih salah umpan sih, terus kebingungan ketika masuk ke dalam kotak penalti itu ya, makanya beberapa kali cuma bisa nendang ya, dan variasi serangan mesti lebih banyak lagi ya, karena selalu mentok masuk dalam kotak penalti agak susah gitu, mau ngapain dan gak ada yang bantu dari second line ya. Jadi itu perlu diperhatikan oleh Indra Safri. Nggak adanya Sananta juga kayaknya cukup berpengaruh ya. Siapa Titan juga masih kurang kalau gue lihat. Egy juga nggak underperform ya, kalau menurut gue sih. Dia kayak gak ada nyali gitu untuk masuk, mungkin belum ketemu ritmenya ya, karena memang persiapan mereka ini di Jakarta juga kan terganggu karena banyak yang belum hadir ya, bahkan kemarin 15, terus 4 orang menyusul, Dewangga dan kawan-kawan. Beckham yang jadi jenderal di lini tengah, Sen, kayak gitu. Praktis mungkin cuma siapa si Abimanyu ya, itu yang menjadi jenderal di lini tengah, dan Abimanyu ini juga riskan cedera nih sama kayak Ramai, jadi semoga bisa bertahan setidaknya sampai dalam penyisian selesai lah. Ramai ini repot ya, karena tadi kita lihat ya Ramai ditandu keluar, Egy juga megangin hamstring. Iya. Jadi cepet banget cedera dia, kayak gitu sih. Ya sayang banget, tapi ya kita terus doakan yang terbaik bagi Garuda ya. Seharusnya pertandingan kedua, benar kata Dennis, kita bisa menang lagi, positif, harus yakin. Dijamin itu, dijamin. Kenapa? Dijamin ya. Menang. Benar, dijamin asal menang. Asal 2 hari gak cedera juga tuh. Jangan dong, semuanya cedera dong nanti. Itu beberapa kali kan jatuh tuh. Iya. Sama duet back tengah kita udah bagus lah, Rizky Ridho sama Andi Setio. Mungkin ntar di lawan Taiwan salah satunya diistirahatkan ya buat variasi. Kalau menurut gua, biar nanti lawan Korea Utara kita bisa mencapai peaknya sih. Ya betul. Korea Utara itu tahun 2018 mereka nggak terdeteksi, nggak ada kayaknya ya. Atau enggak, mereka grup F, runners up grup F, tapi abis itu mereka menang lawan Bangladesh. Abis itu mereka kalah dari Uni Emirat Arab juga nih, yang ngalahin kita. Iya, di Cibinong tempat lu tuh. Mereka mereka kalah di perempat final. Ya, jadi emang lawan kita nanti pertandingan terakhir fase grup kehitung berat ya, benar kata Denny. Semoga bisa membangun momentum dan agar tidak peak di tengah-tengah laga, di tengah-tengah grup, sehingga bisa memastikan kelolosan pada laga yang menentukan juga. Oke Dennis, nice banget. Ada tambahan lagi nih buat pasukan Indra Safri? Tambahannya sikat habis, itu aja. Sama mentalitas lah ya, mentalitas juga perlu, jangan terlalu juga di atas angin, karena udah 2-0 begini tetap fokus, lalu kebugaran. Di situ juga ada Kurniawan ya, harusnya barisan penyerang kita bisa belajar dari Kurniawan. Lalu ada di bagian kiper Kurnia Sandi ya, semua di belakang Indra Safri ini sebenarnya udah komplit lah secara pengalaman. Kurniawan pernah dampingi Indra Safri di Filipina, waktu itu kita juga ke final, tapi kalah sama SEA Games ya. SEA Games ya. Vietnam. Yang Evan Dimas cedera kan? Iya, itu yang dihajar. Yang dihajar si back nomor 5 itu ya. Ya maksud gua, pokoknya intinya bisa kompak lah secara permainan, karena gue lihat juga tadi banyak celah-celah ya, dan terlalu jauh pemainnya kayak gitu Ji. Dan bisa mengantisipasi serangan balik lawan. Iya. Dalam transisi ya. Transisi negatif yang harus ditingkatkan juga ya. Ya untung tadi Kyrgyzstan Eropa selesai itu Ji. Nah iya itu dia, makanya itu harus belajar lah para pemain kita. Oke, semoga pembelajaran itu bisa membawa berkah positif pada 2 laga terakhir grup ini, dan semoga kita bisa melaju
ke babak knockout. Terima kasih banget waktunya Feryl Denis, sahabat kompas.com yang ingin memberi komentar soal penampilan timnas, monggo di bawah ini komentar, tulis mau ngirim pertanyaan buat Denis juga bisa, nanti kita akan bahas di edisi berikutnya dari Sporty Reaction ini. Thank you.